Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sagung dumadi. Sahabat jelajah supranatural dimanapun Anda berada, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang sangat luar biasa, yaitu nikmat sehat. Dan alhamdulillah teman-teman jelajah supranatural dimanapun Anda berada, kita masih bisa berjumpa lagi. Dan kita akan terus berbagi, saya akan terus bercerita tentang keindahan, tentang warisan leluhur dari nenek moyang kita. Kali ini saya akan bercerita tentang pusaka-pusaka yang ada di Nusantara. Dan teman-teman pasti tahu bahwasanya keris pusaka sangat banyak sekali bentuk dan aneka ragamnya. Jadi macam-macam bentuk, sudah tentu itu macam-macam fungsi. Jadi empu saat zaman dahulu membuat pusaka atau keris itu direka bentuk dan bertujuan supaya kita bisa paham dan kita bisa tahu bahwa keris ini berfungsi sebagai apa dan sebagai apa gitu teman-teman ya. Jadi makanya sebilah keris itu dibentuk bermacam-macam lo, ada yang lurus, ada yang lo-nya 3 disebut jangkung, lo-nya 5 disebut Pandawa, dan lain-lain, dan macam-macam bentuknya. Itu supaya apa? Supaya kita bisa membedakan fungsi dan kegunaan keris tersebut. Jadi keris tersebut akan berfungsi berbeda-beda. Dan teman-teman juga harus paham, tidak semua keris itu bisa cocok dengan kita, makanya harus diselaraskan, harus dicocokkan antara pusakanya, energi kodam atau yoninya kepada pemiliknya. Jadi misalnya kerisnya jangkung, makna daripada keris jangkung adalah untuk menjangkau segala keinginan kita supaya tercapai, misalnya seperti itu. Namun energinya belum tentu cocok juga, bilahnya sama, bentuknya sama, belum tentu cocok untuk kita. Makanya di sini perlu dicocokkan, perlu diselaraskan. Nah, siapa yang bisa menyelaraskan? Ya, yang paham tentang kodam, yang paham tentang energi tersebut. Itu sahabat jelajah supranatural ya. Dan pada kesempatan kali ini saya memegang sebilah keris. Ini kerisnya kecil teman-teman. Namun sebelumnya saya minta dukungan dari sahabat jelajah supranatural dimanapun berada, yaitu tekan tanda subscribe bagi yang belum subscribe, dan juga tekan tanda bel atau lonceng sebagai bentuk notifikasi agar teman-teman bisa terus mengikuti nanti video-video terbaru yang diupload di channel jelajah supranatural ini. Dan pada kesempatan ini, kali ini saya memegang sebilah pusaka. Seperti ini bentuknya, dia pendek dan berat ini teman-teman ya. Ini berat, ini tangkainya terbuat dari besi juga, dan ini ada panditanya nih, tangkai bolo pandito teman-teman ya. Nah ini saya akan tunjukkan bagaimana isi atau bilah tentang pusaka yang saya pegang saat ini. Ya, ini sahabat jelajah supranatural, ini sangat cantik dan sangat indah, teman-teman bisa perhatikan. Bentuknya pendek dan lurus, jadi sangat sederhana. Inilah keris yang pertama-tama dibuat di negara kita, di Nusantara teman-teman ya, tentunya. Ini keris paling lama dibuat, yaitu keris Kiai Betok. Makanya kenapa dinamakan Kiai Betok? Karena ini sebagai penindih ya, sebagai penindih. Konon seorang sunan, yaitu Sunan Prawoto, memiliki sebuah pusaka yaitu keris Kiai Betok teman-teman ya.
Dan fungsi daripada keris Kiai Petok ini adalah sebagai peredam. Jadi meredam gangguan-gangguan yang sifatnya gaib, gangguan-gangguan negatif yang akan mengganggu atau menyerang kepada kita. Apabila kita memiliki keris Petok ini, maka dia akan bisa diredam. Dan tentu teman-teman juga di video-video sebelumnya saya ceritakan banyak pusaka-pusaka yang istilahnya tidak sembarangan orang pegang. Misalnya pusaka-pusaka yang pamornya buntel mayit ya, itu, atau umyang jimbe, yaitu memiliki pengaruh negatif kepada pemiliknya. Itu bukan berarti kita tidak bisa merawat atau menyimpannya. Justru dengan kita menyimpan itu tentu ada efek-efek positif juga yang akan kita mau dengan tujuan-tujuan tertentu. Biasanya kalau orang memegang keris umyang jimbe itu untuk daya-daya kekayaan, namun itu banyak permasalahan yang timbul di keluarganya. Maka dari itu kalau teman-teman menyimpan keris umyang jimbe itu dilengkapi dengan keris Kiai Petok, itu akan bisa disimpan, jadi tidak akan timbul permasalahan-permasalahan. Karena keris Petok ini boleh dibilang ini keris pertama yang dibuat, ya ini akan mampu meredam aura energi negatif, termasuk pusaka yang kita simpan yang ada di rumah kita. Makanya teman-teman kalau menyimpan pusaka banyak ya, koleksinya ini banyak misalnya, kita kan nggak sadar terkadang, atau yang belum paham ya, ini energinya negatif, ini positif, dan ini berbahaya untuk kita. Maka di sini saya kasih penjelasan, saya sarankan untuk teman-teman, yaitu harus menyimpan keris Kiai Petok ini. Agar apa? Agar energi negatif tersebut terserap oleh pusaka Kiai Petok ini. Nah itu teman-teman sahabat jelajah supranatural ya. Jadi ini sangat penting sekali ya, memiliki atau menyimpan keris Kiai Petok ini. Sebelum teman-teman menyimpan pusaka-pusaka yang lain, itu usahakan menyimpan dulu keris Kiai Petok, karena untuk pendinding atau untuk penindih, untuk menyerap energi-energi negatif yang ada pada rumah kita, pada pusaka-pusaka yang kita simpan. Misalnya ada kiriman-kiriman yang tidak baik, santet, teluh, tenung, dan lain-lain, itu tidak akan bisa teman-teman kalau di rumah kita ini tersimpan pusaka yaitu keris Kiai Petok, karena ini akan meredam, akan mengisap energi negatif dan menangkis ya teman-teman, menangkis serangan-serangan gaib atau negatif yang tertuju di rumah kita. Maka dengan ini dia bisa, walaupun dia mampu masuk, maka akan tersedot dia. Jadi tidak sampai mengenai orang-orang sekitar kita yang ada di dalam rumah kita. Itulah sahabat jelajah supranatural, sekali lagi keistimewaan dari keris Kiai Petok, yang mana keris ini adalah keris yang pertama dibuat di Nusantara, tepatnya di Pulau Jawa. Jadi sebelum lahir bermacam-macam keris Petok inilah yang pertama dibuat teman-teman. Makanya kebanyakan keris Petok itu Tangguh Singosari, dan juga ada juga yang dibuat Tangguh Majapahit teman-teman. Nah, kalau Tangguh Singosari itu paksinya, kalau ini kan dari besi semua ya, paksinya itu yang masuk ke tangkai itu Tangguh Singosari itu petak teman-teman, petak dia bentuknya. Kalau Majapahit itu sudah runcing atau sudah bulat ya, seperti itu. Jadi itulah perbedaan antara keris Petok Tangguh Singosari dan Tangguh Kerajaan Majapahit. Nah itu dah sahabat jelajah supranatural dimanapun Anda berada. Ini sekilas tentang keris Kiai Petok yang sekali lagi berfungsi atau berguna sebagai peredam energi-energi negatif. Makanya ini sangat penting. Sekali lagi saya ingatkan teman-teman, kalau istilahnya hobi atau suka dengan tosanaji atau suka bermain dengan hal-hal yang gaib, maka saya sarankan ada menyimpan pusaka keris Kiai Petok. Supaya apa? Supaya kondisi kita di tempat kita bisa aman, karena ada peredamnya. Ada yang meredam apabila ada serangan-serangan yang negatif, itu menghantam keluarga kita.
maka dialah yang akan menyerapnya. Ya, demikian sahabat jelajah supranatural dimanapun Anda berada. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala kesilapan, kata-kata yang kurang sopan mohon dimaafkan. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan terus jelajah supranatural menguak misteri bumi Nusantara. A'udzu birabbinas, malik minas ilahi nas musyari waswasil khanas, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas.